maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bi barakatil Quran al hadiniyah Bapak Soko Gustianto bin Singgih Setiawan, khususan ila rofi almarhum Bapak Haji Singgih Setiawan, semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya dan diterima oleh-Mu ya Allah sebagai ahli syurga. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Walladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisa'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Subhanallah wa bihamdihi. Wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rizqi wal futuhat. Ya basitul ladzi yabsutu liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami'i bika bi khairi minatin malukin bi ma'ti fadlika wa karumika ya rahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Ibu semua, matur nuwun, masih menunggu waktu, silahkan liburan dilanjutkan. Dari kami nanti insya Allah praktis ada sambutan tunggal. Kalau berkenan hadir insya Allah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad sekarang Desember dalam keadaan umrah. Baiklah, kepada tim hadroh masih ada waktu kurang lebih 20 menit, silahkan. Dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang kepengen sodakoh wakaf untuk almarhum almarhumah, dipersilakan untuk menghubungi pengurus atau panitia yang ada di samping kiri panjenengan. Santri Kang Maskur yang baru pulang dari Mekah, alhamdulillah barokallah. Santri kami 2 baru aja pulang dari Mekah tadi malam, diumrohkan oleh Bapak Dr. Andes Sodakoh Wakaf. Silahkan, masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit nanti insya Allah, biar para wisudawan siap semua. Kemudian para tamu nanti akan kita harapkan
Ini sudah tidur di kamarnya Pak Imam. Edi Mustafa MSI yang nanti akan menjadi narasumber dalam acara ini, dan juga yang kami hormati Bapak Idam Samawi, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, dan juga para pejabat undangan dan Bapak baik pejabat pemerintahan, DPRD maupun Bapak Kiai ulama yang kami hormati. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini mendapat tugas dari pemerintah daerah untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur DIY pada acara haflah Khatmil Quran 5 di Pondok Pesantren. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan wisuda tahfidz 30 juz bil hifzi Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zikrul Qalbi di Kulon Progo 18 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, jajaran pengurus, pengajar, serta para santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zikrul Qalbi Kulon Progo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin sekalian, tahfidz atau menghafal Al-Quran adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al-Quran. Keberhasilan siswa-siswi dalam proses menjadi hafizah terbentuk atas kerjasama yang solid dari Bapak, Ibu guru, serta orang tua. Atas bimbingan dan motivasinya, anak-anak telah dapat memenuhi target hafalan dan akan diwisuda pada hari ini. Tentu saja, capaian ini melalui proses yang tidak mudah, terlebih selama pandemi pembatasan kegiatan belajar tatap muka menjadi suatu tantangan. Alhamdulillah, atas izin Allah, tekad yang kuat dari anak-anak, dukungan guru dan orang tua, target hafalan bisa tercapai. Insya Allah, tahfidz akan meningkatkan kemampuan menghafal, sehingga pada akhirnya bermanfaat juga dalam proses pembelajaran akademik. Saya percaya bahwa anak-anak akan dapat mendapatkan berbagai manfaat dari pembelajaran tahfidz. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada para hafidz dan hafizah. Saya berharap anak-anak dapat selalu menjaga hafalan, dan yang terpenting dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon Progo, 18 Desember 2022. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idham Samawi dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang kami hormati Bapak Bupati Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati DPRD Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Camat Sentolo atau yang mewakili, yang kami hormati penyambut Bapak Haji Imam Subarno, yang kami hormati Amkarom Bapak Haji Edi Mustafa. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk berkumpul dalam acara wisuda tahfidz Quran. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita alami sampai hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati rahimatullah, alhamdulillah pagi ini saya mewakili dari rekan-rekan panitia untuk menyampaikan beberapa patah kata yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kerawan panjenengan, kehadiran panjenengan semuanya menjadi semangat kita untuk mengembangkan pondok ini dan mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dari panitia tidak lupa juga selalu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu semuanya dari instansi atau dari yang mewakili yang telah memberikan bantuan demi terselenggaranya pengajian pada pagi hari ini. Semoga bantuan Bapak Ibu semuanya mendapat pahala yang selalu mengalir sampai nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari panitia juga mohon maaf apabila dari kami dalam menyambut panjenengan semua mungkin suguh aruh dan kupuh mungkin kurang berkenan dengan jabatan Bapak Ibu semuanya. Selaku dari wakil dari panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan situasi yang alhamdulillah ini cerah, panas, tapi mudah-mudahan berkah untuk acara pada pagi hari ini.
Selanjutnya harapan kami kepada adik-adik yang telah diwisuda pada pagi hari ini, semoga ilmu yang ditimba dari pondok ini mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan maslahah buat masyarakat nanti, dan memberikan rasa bangga kepada Bapak Ibu wali santri yang telah dengan susah payah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran di pondok pesantren ini. Dari kami mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kami menyambut Bapak Ibu semuanya, karena mungkin tempat dan waktunya mungkin agak terbatas. Insya Allah semuanya nanti akan memberikan pahala bagi kita semua. Dari kami saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para sesepuh binispuh, yang saya hormati para alim, para ulama, yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Bupati Kulon Progo, walaupun sementara ini PJ, tapi yang saya tahu bupatinya ya Pak Tejo. Yang saya hormati Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati ini sohib saya, pengasuh pondok pesantren Zikrul Qalbi, Bapak Kiai Haji Imam Subarno, Bapak pejabat Bupati Kabupaten Progo atau yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPRD Provinsi DIY maupun DPRD Kabupaten Kulon Progo, Forkompimda, baik di tingkat kabupaten, begitu juga di tingkat kecamatan sekarang, Kapanewon, maupun di tingkat desa. Nah ini kalau yang satu ini lupa nggak saya sebut, bisa repot. Yang saya cintai mantan pacar saya, yang satu sama aja semah kulo, Hajah Sri Suryawidati Andarweni Dia Pertiwi Kawuryan Budi Ruspati. Ibu bapak sedherek kula sedaya, rumiyin ketika saya PDKT, pendekatan itu nek ora apal jenengku komplit, sorry ya bro. Wah saya hafalkan sampai hari ini apa? Bapak-bapak, ibu-ibu daripada orang tua santri, dan yang saya banggakan anak-anak saya, santri-santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Zikrul Qalbi, calon-calon pemimpin bangsa yang hari ini. Ini kok tadi orang tuanya tidak ngamini, ini insya Allah doa loh. Iya, putra putri panjenengan ini insya Allah pada saatnya nanti menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Bapak, ibu, saudara sekalian yang berbahagia, sebagai insan Indonesia yang berpancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, marilah setiap mengawali kegiatan kita senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena kita semua meyakininya hanya karena rahmat serta hidayahnya sajalah wanci kaludhangan injang menika kita sedaya saged makem pawon papan mriki dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa di tengah-tengah endemi Covid. Boten namung melanda Kulon Progo, minggahipun daerah istimewa Yogyakarta, minggahipun malih Negara Kesatuan Republik Indonesia, minggahipun malih seluruh dunia. Ibu, Bapak, sedherek kula sedaya, saya tadi mongkok sekali Pak Imam Subarno. Menapa? Ketika kegiatan ini diawali dengan yang pertama, tadi tentunya setelah membacakan ayat suci Al-Quran, menyanyikan Indonesia Raya. Ini luar biasa sekali Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan kalau saya tidak salah, ini baru yang keempat kali saya menghadiri suatu kegiatan di pondok pesantren, dan tidak lupa kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini saya meyakini bagian dari panjenengan cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Yang diawali oleh siapa? Nyun Sewu almarhum Kiai Haji Wahid Hasyim. Orang bapaknya, orang tuanya Gus Dur almarhum. Beliau ini anggota Dokuritsu Sumbe Cuasake. Panganan apa itu? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau Kiai Haji Wahid Hasyim juga anggota Panitia 8 yang ditugasi untuk menyusun dasar-dasar Indonesia Merdeka. Beliau juga anggota Panitia 9. Beliau juga anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi saya nggak heran kalau keluarga besar Nahdliyin Indonesia itu bagaimana kepada tanah air, kepada bangsa, kepada negara, kepada NKRI, karena itu sudah ditanamkan sejak sebelum kemerdekaan oleh Ketua Nahdlatul Ulama ketika itu, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nyun Sewu Kiai Imam Subarno, monggo nanti kalau misalnya teman-teman dari pondok juga kalau ada dari Nahdliyin ngersakaken ya, narasi-narasi pidatonya Kiai Haji Wahid Hasyim ketika di Dokuritsu Sumbe Cuasake, ketika di Panitia 8, ketika di Panitia 9, ketika di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu, Nyun Sewu ya sedikit saya ingin menyampaikan. Tanggal 17 Agustus tahun 45, jam 10 kurang 4 menit proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus sore perwakilan Indonesia Timur minta ketemu dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketika itu Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bung Karno menugaskan Bung Hatta dan 4 orang anggota PPKI menerima perwakilan Indonesia Timur. Ternyata hanya untuk satu hal, kalau besok pagi di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ketika nyusun pembukaan Undang-Undang Dasar masih ada 7 suku kata di belakang kata ketuhanan, karena di Piagam Jakarta itu sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau besok di pembukaan UUD 45 masih ada 7 suku kata itu, kami dari Indonesia Timur dengan segala hormat tidak bersama NKRI. Bapak Ibu bayangkan pagi proklamasi, sore seperti itu. Nah, ketika sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu perdebatannya seru sekali untuk urusan 7 suku kata itu. Di tengah perdebatan itu Kiai Haji Wahid Hasyim interupsi dan kalimatnya kurang lebih, tuan-tuan yang terhormat, demi utuhnya NKRI, Nahdlatul Ulama Indonesia setuju 7 suku kata di belakang kata ketuhanan itu dihilangkan, kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Ini keluarga besar Nahdlatul Ulama harus paham. Itu Ketua NU ketika itu, beliau sebagai Ketua Panitia anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ibu sedherek sedaya,
bangsa ini membutuhkan pemimpin ke depan mboten cekap menawi namung cerdas kemawon. Saya bersyukur Kyai Imam Subarno panjenengan menyiapkan calon pemimpin saking pondok pesantren panjenengan dengan pertama cerdas, jelas itu mangke wonten pelajaran matematika, biologi dan sebagainya. Itu menerjemahkan cerdas. Tapi yang tidak kalah pentingnya, panjenengan juga menyiapkan santri panjenengan calon pemimpin saking pondok mriki berakhlak mulia. Karena apa? Sejarah di Indonesia membuktikan pemimpin yang cerdas cerdasnya nggo ngapusi rakyate, cerdasnya nggo gadek kira tanah airnya. Tapi insya Allah kalau cerdas tapi berakhlak mulia, salah satunya ditunjukkan hari ini pada wonten wisuda aflah ya. Luar biasa sekali, dijamin itu kalau dia bisa membaca, mengerti maknanya, insya Allah ketika jadi pemimpin dia akan mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Perintah dan larangannya yang ada di Al-Quran pasti berakhlak mulia. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, berkepribadian Indonesia. Dibuktikan nopo? Ini tadi diawali dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Insya Allah, mangke alumni pesantren Riki menjadi pemimpin yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak nih sebagai orang tua santri orang diamini. Insya Allah ini doa nih. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sedaya, kalau semanten, kalau pun didhawuhi Pak Kyai Haji Imam Subarno untuk saya waktu itu di Komisi 5 di PRRI, rusun menikah, gitu. Perintahnya kudu. Ini saya kalau untuk kepentingan umat, untuk kepentingan menatap masa depan NKRI yang lebih baik, tidak ada kata lain. Ketika pun dawuh Pak Imam Subarno, surat sudah lengkap, siap. Nah kalau semanten, khusus saya menemui Pak Dirjen Cipta Karya. Apa itu DPR ya? LLK itu nih Bupati Bantul 10 tahun. Nah, saya temui Dirjen Cipta Karya di kediamannya. Itu saya namun sedinten ke Jakarta berangkat, menemui Pak Dirjen terus mau ke bandara. Hanya urusannya melaksanakan dawuhipun Kyai Haji Imam Subarno nika. Saya temui Pak Dirjen Cipta Karya, saya serahkan suratnya. Waduh, mohon maaf Pak Idam, dia agak panik gitu. Terus dia telepon stafnya, waduh, tinggal satu Pak Idam. Jatahnya untuk dia rusunnya kantung setunggal. Nah, saya harus dapat saya harus dapat persetujuan Pak Menteri. Telepon Pak Dirjen, saya tak telepon Pak Menteri, boten sah Pak kula kemawon. Pak Dirjen bilang gitu, saya aja yang telepon Pak Menteri. Ya, terus ya ngaten ya, saya pasrah, terus saya menuju ke bandara. Begitu sampai bandara, masuk ke ruang tunggu, ditelepon Pak Dirjen, sudah diizinkan Pak Menteri Pak. Langsung beliau saya telepon itu waktu itu dari Bandara Soekarno-Hatta, saya telepon Pak Kyai Haji Imam Subarno. Alhamdulillah Pak, disetujui. Dan kayak Bandung Bondowoso ya, tiba-tiba tim dari Jakarta survei ke status tanah dan sebagainya. Nah, yang penting Bapak Kyai Haji Imam Subarno, rusun menika betul-betul manfaat dalam upaya menatap masa depan. Nyun saya mboten namung kulon progo yang lebih baik, mboten namung DIY yang lebih baik, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik. Dan yang saya ini janji yang kan ngomong terakhir terus, ini kalau ini terakhir betul. Yang saya sebagai wakil panjenengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, saya siap panjenengan dawuhi. Ketika itu untuk kepentingan rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Insya Allah, gua berarti nesta ada. Oh termasuk dapat bis ya.
kirang langkungipun nyuwun pangapunten, matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dalam upaya menatap masa depan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Jemaah pengajian yang hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon bantuan doa surat Al-Fatihah sekali aja untuk perintis pondok pesantren ini, almarhumah Ibu Hajah Eni Sri Haryati Non Subarno, yang sedianya selalu mendampingi saya di sini. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kekuatan. Beliau tersenyum di sana. Beliau yang merintis bersama saya berdirinya pondok pesantren tahun 2005. Saya mohon sekali ada surat Fatihah hadiahkan kepada almarhumah Hajah Eni Sri Haryati, istri saya tercinta yang 43 tahun bersama-sama dengan saya. Bi barakati umil Quran ala hadinya khususon ila ruhi almarhumah Hajah Eni Sri Haryati binti Masnu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والجميع آمين آمين. Matur nuwun. Bapak Ibu yang berbahagia, dikala anak-anak saya tadi membaca surat Al-Mursalah hanya beberapa ayat saja, mereka pada menangis. Saya mau tanya, yang paling cepat menghafal Quran coba siapa? Berapa tahun? Yogi berapa tahun? 4 tahun. Huma berapa tahun? 5 tahun. Andi berapa tahun? 3,5. Naim berapa tahun? Gangsal. Arif berapa tahun? 4. Ini paling cepat 3,5 ini Andi, bacaannya luar biasa. Ini merem 30 juz itu hafal kabeh. Saya sudah tes satu persatu. Yang Bapak bener Bapak hitam nih. Ini termasuk niki saking Sumatera nih, tak uber-uber nih. Karena di sana sudah punya pondok, Pak. Saya perintahkan kamu bikin pondok di Lampung sana, Pak. Kemudian siapa jenengan lari? Novi ya. Undangannya Novi, cilik dewi, merengil dewi, nakal dewi. Kamu berapa tahun di sini? Hah? Iya. Mulai 89. 9 tahun. Ya Allah. Betah banget, makanya aku kerasan di pondok. Ini 9 tahun, Pak. Alhamdulillah, dari mulai TK sampai dengan hafid Quran 9 tahun, Pak. Terus kira Om Nista mau Temanggung ya? Berapa tahun? 7 tahun. Rahma berapa tahun? 7 tahun. Ini yang paling saya jengkel satu ini. Sudah di wisuda langsung pamit 15 Januari saya mau nikah. Ini bener ini orangnya tuh ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya izinkan betul karena sudah katanya tidak telat kan. Mumpung ono sing ngepek kan. Anak berapa tahun di sini? Menghafal berapa tahun? 7 tahun. Suci berapa tahun? Iya, pirang tahun kalau ngapal ki? 5 tahun. Terus no siapa? Nita ki wong asli gini ya. Berapa tahun kamu? 5. Asia berapa? 4. Naruto apa? Lu kalau nggak 45 rata-rata itu di atas 4 tahun 3,5 paling cepet ya. Mungkin ditanya ini Pak Kiai Haji Edi Musafa ya. Kok ngapal kayak kok suwe banget Pak. Jadi mohon maaf untuk saya kasih penjelasan betul. Tahap pertama dia masuk ke sini itu adalah binadhor 1 tahun rata-rata maji ya, tajwid makhraj harus jelas cetok itu 1 tahun, nggak boleh kurang dari 1 tahun. Kemudian baru juz amma kok juz amma. Setelah itu ya 30 juz terakhir itu juz amma itu maka ada wisuda juz amma. Wong kita saya nggak hafal loh. Kalau hitam lah mboten hafal to nggih. Pun podo kali kula ngaten Pak Jenderal Samsera hafal mboten kira juz amma. Pun mboten kira-kira podo ngaten nggih. Alhamdulillah. Kalau sudah juz amma sudah selesai baru surat-surat favorit. Pokoknya orang kenal delok Quran Yusuf apa surat Al-Maryam, kemudian surat Al-Mulk, Ar-Rahman, Yasin itu harus hafal betul surat-surat favorit. Baru menginjak juz dari mulai Al-Baqarah sampai Anas 30. Jadi waktunya cukup lama. Alhamdulillah hari ini mereka sangat-sangat berbahagia. Senengnya pol. Terhebat, tersenang itu adalah orang yang diwisuda hafalan Quran 30 juz. Karena janji Rasul orang yang hafal Al-Quran insyaallah jasadnya tidak akan binasa. Alhamdulillah. Saya laporan pada Romo Hitam yang Pangapunten pada tahun yang lalu 3 tahun yang lalu kita mewisuda 7 santri. Alhamdulillah 7 santri itu diperebutkan, rebutan betul, umroh semua.
sudah mau berangkat tanggal 8 Maret waktu itu, 27 Februari ada COVID, berhenti sampai sekarang nggak bisa berangkat. Tapi insya Allah sudah beli tiket, sudah tinggal berangkat tanggal 9 Januari kita berangkatkan untuk menunaikan ibadah umroh. Ini yang hafid kemarin. Kalau yang sekarang jangan harap-harap gitu ya, no COVID ya, no sing tertarik. Tapi kalau ada yang tertarik ya kan, saya nggak minta kok. Ada yang tertarik, sudah saya tak umroh ke satu. Masya Allah, mohon maaf, dia akan memberikan syafaat karena mohon maaf dia punya tiket surga 7 Pak. Untuk diri sendiri, untuk bapak ibunya, untuk gurunya, dan orang yang membantu menghafalkan Al-Quran. Ini aku melu apa orang ngerti. Aku lillahi ta'ala dikai syukur raya sakarpe ini urusannya Gusti Allah. Tapi kalau ada di antara bapak ibu yang kelebihan rezeki, sudah tanggal setelah lebaran saya berangkatkan kamu. Alhamdulillah, mohon maaf kemarin di luar dugaan, saya juga tidak mengira sama sekali. Tahu-tahu Ibu Diana Doviri itu telepon saya, Pak Ustadz saya minta KTP-nya 2. Alhamdulillah diberangkatkan umroh. Tadi malam baru aja pulang dari menunaikan ibadah umroh. Jadi beliau mengumrahkan 3 orang. Alhamdulillah, saya juga nggak tahu diminta KTP-nya, paspor diuruskan. Alhamdulillah sudah pulang dari Tanah Suci. Dan insya Allah tanggal 9 nanti kita berangkatkan kloter kedua. Nanti kloter ketiga akan saya berangkatkan pada bulan mungkin setelah Lebaran. Kalau setelah Lebaran, nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu berbusik, bismillah, mumpung aku untuk pembebasan jalan tol umpama gitu. Kan ada kira-kira jalan tol, bismillah, sebagian tak ngumrohke orang-orang yang hafid Quran. Besok kalau mau kecemplung rokok, lele, kue tak tembiar tak semplung, kue tak biar tak umroh ke itu. Oh gitu, alhamdulillah. Pun boten sandal pun rokok, go jatah kulo 7 jenengan kulo 1. Kepengen boten kata niku. Ming bayar umroh niku bayar. Saya nyundang untuk, saya tidak minta Pak tolong diumrohkan, enggak, sama sekali tidak. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya akan wisuda anak-anak saya. Saya mau tanya dulu ya pada kalian, bersediakah Anda diwisuda? Ngomong sih cetok. Bersediakah Anda diwisuda? Bersediakah Anda mengamalkan Al-Quran? Bersediakah Anda menjaga Al-Quran? Bersediakah Anda muroja Al-Quran tiap hari? Alhamdulillah. Jadi orang yang hafid Quran punya kewajiban untuk menghafal tiap hari minimal 3-5 juz. Dan mohon maaf, gantung wudhu selamanya harus dalam keadaan suci. Maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Tolong diikuti, ini ikrar santri atau sumpah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh 2000 jamaah yang hadir kali ini. Kalian harus betul-betul malu kalau saya melanggar Al-Quran. Apalagi tadi pidato dari Pak Dr. Andes Haji Muhammad Idham Samawi yang begitu bagus. Jagalah Al-Quran dan amalkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Ikrar santri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami khotimin dan khotimat Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dzikrul Qalbi Ngrandu Salam Rejo Sentolo Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Demi Allah saya berjanji bahwa saya satu,
senantiasa menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, akan senantiasa menjunjung tinggi Al-Quran dengan selalu menghafal dan membacanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga akhir hayat saya. Empat, senantiasa mengamalkan serta mensyiarkan ilmu yang telah kami dapatkan. Barakallah, barakallah, barakallah. Demikianlah ikrar anak-anak saya yang sudah ada 7 tahun, ada 6 tahun, ada yang 9 tahun di pondok. Setelah ini kami izinkan untuk kembali ke rumah masing-masing nanti untuk sesuai janjinya mengembangkan dan mengamalkan, mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, ini sudah ada satu yang akan mengumrohkan, Pak Haji Ridwan. Jumeneng Pak? Estutong ya Pak nggih. Alhamdulillah nih. Jadi Pak Ridwan, uangnya udah di tempat saya nggih, sudah saya terima. Alhamdulillah, beliau akan mengumrohkan satu, nggak tahu nanti, tapi akan kami berangkatkan setelah Lebaran. Nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan punya rezeki untuk pembebasan jalan tol gitu Pak ya, mudah-mudahan nanti calling saya, Pak aku tak ngumroh ke siji, sadatan satu, sun aku mlebu neraka njaluk tulung aja ngantek mlebu, bebaskan siksa kuburnya. Insyaallah nanti jadi anak panjenengan. Setiap syaat bacaan Al-Quran liridhoillah wa bi syafaati Rasulullah malah hadiniyah bapak titik-titik Al-Fatihah, malaikat Arab nyiksa insyaallah tidak akan jadi, dilindungi karena mengumrohkan anak-anak yang hafidhoh Al-Quran. Demikian saja, saya tidak minta malu nanti. Kalau saya enggak akan minta pribadi, saya enggak. Saya ini umroh setiap saat. Bukan saya orang kaya, umroh saya sokeh, sokongane wong okeh Pak ya. Lah iya, saya itu setahun umroh 4-5 kali itu enggak pernah Pak bayar, enggak pernah itu. Alhamdulillah, sokeh, sokongane wong okeh. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Apa? Dimohon kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Kiai Haji Imam Sugarno untuk berkenan mewisuda khatimin dan khatimat 30 juz bil hifdzi sekaligus penyerahan syahadah. Ya kini sekali-kali. Ahinal Karim Muhammad Prayogi. Putra Bapak Budi Wahyono, alamat Braja Fajar, Wai Jebara, Lampung Timur, Lampung. Ini dari Lampung Pak, dari Lampung. Dua, Akhinal Karim Rizka Khairul Umam. Putra Bapak Kiai Ahmad Ihsan, alamat Bogosari, Guntur, Demak, Jawa Tengah. Tiga, Akhinal Karim Andi Zainuddin. Putra Bapak Samudi, alamat Bulu Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Saya akan tes dulu ya, ini bacaannya terbaik. Saya minta dibacakan surat Ali Imran 1, 2, 3. Lanjut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد Wallahu azizun dzuntiqam. Coba kalau ini tipe mantu, gawe ke masjid, gawe ke pondok, terus kon ngimami, coba apa makmumnya nggak seneng banget? Tartil luar biasa bacaannya. Saya ada satu lagi mau saya sampai merinding dari Makassar, bacaannya masya Allah persis kayak orang Mekah. Mana ya orangnya ya? Mau tak pertontonkan, saudara Nanang Kosim, ayo nanti Nanang Kosim. Kalau Firdaus suruh wani gitu. Nanang Kosim, cari Nanang Kosim sambil nanti untuk demonstrasi sedikit. Nanang Kosim, Ustadz Syahrin cari. Ya. Balik Pak. Balik. Ini ya. Alhamdulillah. Amalkan Quran ya. 4. Ahinal Karim Syakir Niam Azizi, putra Bapak Kiai Haji Zainuddin, alamat Tegalurung, Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Ini yang mengamalkan tersendat-sendat ya. Mulih. Alhamdulillah. Dimungsi nyambut gawe dadi kuli, panggil lagi. Ku arep dadi manusa apa dadi kethek, saya bilang gitu. Kalau jadi manusa khatamkan. Memang saya agak galak kalau masalah anak-anak yang hafid Quran, saya agak keras karena apa? Menjaga Al-Quran lebih penting dari segalanya. Alhamdulillah. 5. Ahinal Karim Imam Arifin, putra Bapak Yasin, alamat Tegal Joho, Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Gue melu jeneng gue kok melu imam. Alhamdulillah barakallah, nggih, alhamdulillah ya. Wis dikeliwirke ya. Alhamdulillah. Fi kowe bar wisuda arep mulih ning Temanggung. Wis ana sing lamar urung? Ayo blak-blakan ya, sudah ada yang lamar belum? Sampun. Astagfirullahaladzim. Niki perlu disaksikan nek kula dhewe santri putri Pak Kiai Romo Idam nyembah ngapunten nggih. Niki khatam niku langsung pahayu, Pak. Ini bener, Pak. Kemarin itu yang khatam itu 5, yang laku 4. Demi Allah benar-benar saya tinggal 1 aja sudah laku juga. Jadi saya nggak bisa menahan pokoknya apa itu mulang sih kayaknya raiso, Pak. Selak pahayu ngoten. Bahkan kemarin ada yang kiai tak marahi, Pak, anak kula jeng kula suwun lha ngopo? Tak mbeli 5 jus mumpung wonten sing lamar. Apa ke ora payu? Nggih. Ini tiang Kebumen. Alhamdulillah. Ini juga payu juga ya. Ya wis alhamdulillah. Salaman rapopo. Ora ono sawane rapopo. Putri Bapak Inbu Susanto, alamat Bandung Gede, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ya. Alhamdulillah. 7. Iki ora dengene iki. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ukhtinal Karimah Fah Anisha, putri Bapak Zainuddin, alamat Gondangan, Logorjo, Temanggung, Jawa Tengah. Nah, ini sudah ya. 8. Ukhtinal Karimah Rahma Maulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah. Salaman. Wis sesuk tiba 15 Januari payu niki, Pak.
putri Bapak Nasirum, alamat Gandrung Manis, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. 9. Ukhtinal Karimah Nuriyana Hanifah SPD, putri Bapak Muhammad Rusdan, alamat Bumi Rejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah. 10. Ukhtinal Karimah Suci Tirahati Fatimah, putri Bapak Iwan, alamat Jati Ngarang, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa zaqal batil innal batila kana zahura. Bapak sudah meninggal ya? Hah? Bapakmu ning endi? Enggak, biar orang lihat bapakmu di mana. Enggak ada. Mboten ngertos. Lho, dituke bapak eneng di orang ngertos. Bayangkan saja, Pak. Akhirnya alhamdulillah bisa menghatamkan Quran 30. Bapak ini ngendi mboten ngertos. Isine mung nangis dengan nangis, Pak. Ini betul-betul Masya Allah memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau panjenengan doa bantu pondok niki bukan untuk saya, demi Allah. Bantu mereka-mereka yang sungguh sangat luar biasa perlu mendapatkan perhatian, bukan bantuan, mendapatkan perhatian. Alhamdulillah 30 juz diselesaikan. Saya nikah urung? Kapan? Doa ini pun gak bisa. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Barakallah ya. 11. Ukhtinal Karimah Juanita Eka Saputri, putri Bapak Sarimin, alamat Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Alhamdulillah. Duk, kau pirang tahun nih gini? 5 tahun ya. Alhamdulillah. Rumahnya gini ya. Tapi ora bolak-balik itu. Alhamdulillah. Rumahnya gini bali ra oleh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah barakallah. Nah, ini paling muda ini. 12. Ukhtinal Karimah Azah Akilah, putri Bapak Sulaiman, alamat Taman Sari, Karangluas, Purwokerto, Jawa Tengah. Zak, kamu di sini berapa tahun? Umurnya sekarang berapa? Hah? 20, masih kuliah ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, jadi anak-anak saya yang di sini di samping mondok, alhamdulillah pada kuliah di akademi apa Pak? Niki rektore niki, alhamdulillah kita dapat beasiswa ya. Apa namanya itu? KIP nggih. Tahun ngarep kalau dibarengi jatah melih nggih. Alhamdulillah Pak, bantuan beliau jadi hafid Quran sarjana. Saya izin pulang dari pondok menyandang gelar saya seorang hafidhoh, saya seorang sarjana. Saya bisa mencarikan aja karena pesan Pak Idam keluar harus menjadi pemimpin. Saya harapannya itu. Karena kalau cuma tamatan SMA jadi kuli Pak. Jadi pembantu Pak ya. Maaf. Tapi kalau udah S1 insyaallah S1 sarjana, ini harapan saya. Alhamdulillah, makasih aja. Terus kamu sudah mau nikah belum? Pokoknya sebelum jadi sarjana dilarang menikah. Ini pesan saya. Sebelum wisuda jadi sarjana, nek bapak yang ngelamar tak larang. Mana Pak Leman? Tadinya mau kuliah aja nggak boleh, nggak usah kuliah nanti nggak apalan, nggak apa-apa. Saya paksakan kamu kuliah. Alhamdulillah nyatanya sudah semester berapa? 5. Udah semester 5, setahun lagi rampung ya. Berarti nikahnya 2 tahun lagi ya. Oke ya. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Ini mohon maafin anak-anak semua, saya juga minta bantuan, mudah-mudahan saya bisa dilindungi oleh Allah, tidak tertarik kepada mereka-mereka. Oke, serenak-enak LP menanti kita, naudzubillah min. Alhamdulillah, insyaallah
saya jaga semua santri-santri di sini, saya jaga kehormatannya. Allahumma amin. Baik, demikianlah prosesi wisuda, saya anggap sudah selesai, dan nanti setelah wisuda ada pengajian khusus dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Edi Musofa. Beliau seorang sarjana, seorang magister yang akan memberikan ceramah kepada kita semua, dan nanti insya Allah nggak lama kok ceramahnya, jadi zuhur mudah-mudahan sudah selesai. Demikian. Dimohon kepada Bapak Kiai Haji Imam Sugarno untuk juga tidak meninggalkan panggung khataman karena acara selanjutnya ialah sesi foto. Sini. Pengen apa ya? Ini anak saya baru dari Desa Munti. Iso ngomong Jawa ora? Mboten saged. Wah, bingung lho. Bisa bahasa Jawa? Enggak. Kamu sudah berapa juz? 10 nih. Saya minta 1 menit kamu baca surat Al-Baqarah cepat. 1 menitnya. Demonstrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kadang-kadang kalau di depan saya grogi Pak. Ada orang hafid Quran yang Pak Anton Pak Edi ini itu 30 juz hafal, sekali berhadapan dengan gurunya ina antona rapal Pak. Ini benar-benar ya. Ini sudah lumayan ini ya. Kita di depan pejabat-pejabat bisa menghafalkan sekian. Alhamdulillah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula tingali tasik kata sing dereng jawab salam kula. Ketoke jawab salam jebule angop. Padahal sak ngertos kula jawab salam niku hukume mila kula ambali sepisan malih kula suwun sedaya jawab sing kersa jawab kula dongaaken mugi-mugi keluargane tambah sakinah mawaddah warahmah. Putra putrine soleh solihah. Sami apal Quran sedaya. Kok tasik wonten sing boten kersa jawab salam kula nggih kula dongake. Muga-muga lara untu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak AKBP Purnawirawan Kiai Haji Imam Sugarno sebagai muassis
pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dzikrul Qalbi, yang saya hormati Kiai Abdul Razak SAG Al-Hafidh sebagai pendamping adik-adik di dalam program Tahfidzul Quran di Pondok Dzikrul Qalbi ini. Yang saya hormati Bapak Kakan Kemenak Kulon Progo, Bapak Haji Wahid Jamil SAG. Tadi ada Bapak Idam Samawi, anggota DPR tapi sampun undur. Saya dengan beliau sama-sama anggota DPR. Kalau beliau Dewan Perwakilan Rakyat, lo Dewan Pengajian Rutin. Tugasnya juga sama-sama jelas, beliau tugasnya jelas, gajinya jelas. Nek kula tugasnya jelas, ning gajine mboten jelas. Bapak-bapak yang lain, para undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu, para rawuh sami, para wali santri, khususnya adik-adik para wisudawan dan wisudawati yang luar biasa yang saya banggakan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan sebagai bukti saya cinta kepada adik-adik yang hafal Quran untuk membacakan pantun. Nanti jenengan bilang cakep nih. Acara piknik ke Yogyakarta, jangan lupa ke Gunung Merapi. Kalau adik-adik ingin bahagia, jadilah Anda pecinta kitab suci. Orang tepuk tangan nih. Menghafal Al-Quran harus bersabar. Ya, tadi ada 4 tahun, 5 tahun. Ya, menghafal Al-Quran harus bersabar. Semangat tinggi, maju tak gentar. Tak boleh dengki, tak boleh tengkar. Aturan pondok jangan dilanggar. Buat apa pergi ke Jakarta kalau tidak ke Taman Mini? Buat apa punya rasa bangga kalau tidak pandai mengaji? Ini jaluannya Pak Imam Subarno, kudu pinter ngaji. Ini pergi juga, kalau tadi Jakarta sekarang ke timur. Jalan-jalan ke Surabaya, melihat indah kota pahlawan. Siapa saja ingin bahagia, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ini yang terakhir yang paling menarik bagi yang ingin dapat menantu ini. Melihat ombak di laut yang biru, bertamasa di pinggir pantai, tidak bangga punya menantu kalau bukan santri Dzikrul Qalbi. Nggih pun nggih niki tausiah kula. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, menjadi bagi karena Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling agung dan paling mulia. Sehingga di belakang itu ada hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mendalami isi Al-Qur'an, kemudian juga berkenan mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga Bapak Ibu, karena kula jenengan niki sedaya sebagai seorang muslim, sikap kita kepada Al-Qur'an, kata para ulama, kedah gadah napa ingkang dipun wastani mahabbah bil Qur'an. Duwe rasa tresno kalih Al-Qur'an. Punya rasa cinta kepada Al-Qur'an. Nah, orang itu kalau punya rasa cinta niku nggih kudu enten tengere. Harus ada indikasinya, harus ada tandanya. Mila dawuhipun ulama, alamatul mahabbah, tandane wong sing duwe tresno antara lain katsura dzikruhu, banyak ingat kepada yang dia cintai. Mila lek wonten bocah lagi kasmaran, salah satu tandanya setiap saat ingat dengan kekasihnya itu. Bendinten wi'anan. Bahkan sampai kalau memuja dan memuji calon pendampingnya itu, niku koyok ya. Indahnya purnama tak seindah wajahmu. Ora usah dicatet.
hitamnya arang tak sehitam rambutmu, merahnya delima tak semerah semuni dengkulmu sob. Ngisor dewe tasik ditambahi, cintaku kepadamu sehidup semati. Terus dibales pret. Kenapa orang bisa memuji seperti itu? Karena punya rasa cinta. Setiap saat dia ingat, setiap waktu dia ingat. Ya. Nah, kula jenengan nggih ngaten. Kalau kita mengatakan cinta kepada Al-Qur'an, kula jenengan nggih kudu sering eling kalih Al-Qur'an. Wau sampun dipun dawuhaken dening Pak Kiai Imam Subarno bahwa kalau kita itu punya putra, punya anak, nggih, kok sampai hafal Quran niku keistimewaan pun luar biasa. Niku kula waosaken hadise. Man qara al-Qur'ana, sapa wonge sing gelem maca Quran, wa hafidhahu, kemudian menghafalkannya, adkhalahullahu jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi, dan diberi hak jatah memberikan syafaat 10 orang dari keluarganya yang tidak hafal Quran. Terus ngapunten para wali santri, jenengan kedah bangga menawi jenengan gadah putra sing diwisuda wau, nggih, Allah akan memasukkan surga kepada wisudawan dan diberi hak memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga. Bahkan anggota keluarga kalau wau kulluhum qad istaujabun nar, meskipun orang 10 tadi itu sebenarnya jatahnya masuk neraka. Oke. Maka kalau orang kadang anaknya wisuda kedokteran bangga, wisuda insinyur bangga, mila kula jenengan lek ningali wonten putra wisuda Al-Qur'an harus jauh lebih bangga. Karena Al-Qur'an boten saged dipun bandingaken dengan apapun. Kula jenengan gelem maca Quran, satu huruf Al-Qur'an memberikan 10 kebaikan, 10 pahala. Nah, adik-adik niki dawuh Kiai Imam tadi itu satu hari harus 3 juz, 5 juz. Itu sudah berapa ribu. Dan kula jenengan khususipun para wali, setiap anak-anak kula jenengan maos Quran, jenengan angsal kiriman ganjaran. Sehingga maka maklumlah kalau Rasulullah selalu berpesan, nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah, sinarilah rumah-rumah kalian itu dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Qur'an. Ngapunten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku gadah dalem mepet kali Masjid Nabawi. Sing paling sering sowan ngriko Pak Ya Imam mau terus umroh setahun ping 5. Mbok sekali-kalinya di musafah dijak Pak. Kanjeng Nabi niku daleme mepet Masjid Nabawi yang sekarang jadi makom beliau. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Ibnul Khattab. Kanjeng Nabi meskipun rumahnya sederhana, boten gadah nopo-nopo, Kanjeng Nabi saged matur, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kanjeng Nabi boten gadah spring bed, boten gadah TV, boten gadah kipas angin. Ya panjenengan rumono. Tapi Kanjeng Nabi saged dawuh, rumahku adalah surga. Apa artinya? Senantiasa Allah mencurahkan rahmat, mencurahkan cahaya keberkahan di dalamnya Gusti Rasul. Salah satunya karena rumah beliau sering dibaca Al-Qur'an. Lho kadang tiang sakniki omahe apik, nopo-nopo gadah, peralatan rumah tangga lengkap, sampai TV niku semua ruangan wonten TV nih. Ruang tamu ono TV, ruang keluarga ono TV, kabeh kamar anak ono TV, sampai ngapunten. Teng kamar kecil lho ono TV nih. Jadi ngeden kalau delok Ikatan Cinta. Sing guyu kita pengalaman. Apa sing meneng bae ya. Lho kadang nopo-nopo gadah, tetapi dia tidak bisa mengatakan rumahku surgaku. Tapi kadang justru baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Napa isine?
mung padu karo keluargane, padu karo bojone, nek mboten nggih karo anake, nek mboten nggih karo pembantune, nek mboten nggih karo security-ne, nek mboten nggih karo kucinge. Kenapa? Boleh jadi karena di rumah itu tidak dibacakan Al-Qur'an. Maka penting kagem kula jenengan, bukan hanya untuk anak-anak kita tadi itu, tetapi kula jenengan secara pribadi, mari setiap pribadi kula jenengan setiap hari bersentuhan dengan Al-Qur'an. Ojo sampai sing dibuka bendino mung TikTok. Nggih bolak-balik nanti dipun bos sekali-kalinya di musibah dijak Pak. Kanjeng Nabi niku daleme mepet Masjid Nabawi yang sekarang jadi makom beliau. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Ibnul Khattab. Kanjeng Nabi meskipun rumahnya sederhana, boten gadah nopo-nopo, Kanjeng Nabi saged matur baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kanjeng Nabi boten gadah spring bed, boten gadah TV, boten gadah kipas angin. Ya panjenengan ngono. Tapi Kanjeng Nabi saged dawuh, rumahku adalah surgaku. Apa artinya? Senantiasa Allah mencurahkan rahmat, mencurahkan cahaya keberkahan di dalamnya Gusti Rasul. Salah satunya karena rumah beliau sering dibaca Al-Qur'an. Lu kadang tiang sakniki omahe apik, nopo-nopo gadah, peralatan rumah tangga lengkap, sampai TV niku semua ruangan wonten TV nih. Ruang tamu ono TV, ruang keluarga ono TV, kabeh kamar anak ono TV, sampai ngapunten. Teng kamar kecil dulu ono TV nih. Jadi ngeden kalau ndelok Ikatan Cinta. Sing guyu kita pengalaman. Pokoknya sing meneng bae. Lo kadang nopo-nopo gadah, tetapi dia tidak bisa mengatakan rumahku surgaku. Tapi kadang justru baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Napa isine? Mung padu karo keluargane, padu karo bojone, nek mboten nggih karo anake, nek mboten nggih karo pembantune, nek mboten nggih karo security-ne, nek mboten nggih karo kucinge. Kenapa? Boleh jadi karena di rumah itu tidak dibacakan Al-Qur'an. Maka penting kagem kula jenengan, bukan hanya untuk anak-anak kita tadi itu, tetapi kula jenengan secara pribadi, mari setiap pribadi kula jenengan setiap hari bersentuhan dengan Al-Qur'an. Ojo sampai sing dibuka bendino mung TikTok. Nggih bolak-balik Al-Qur'an ingkang kula panjenengan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Niku jan wong pelit. Gusti Allah sampun paring nikmat luar biasa dateng kula jenengan.
Kula jenengan badane tindak mboten numpak taksi, mboten numpak Grab, ning numpak Bandung sok sugih melarat padha. Para manungsa aja sembrono, sira kabeh bakale arep lunga. Kabeh bondo ora digawa, patang wulan maneh bojone dipek tangga. Ini aja diterusne lho. Karo Pak Imam Subarno. Rawen. Kula njenenganipun kondur dhateng Gusti Allah kabeh ditinggal. Sing duwe omah ditinggal. Sing duwe toko ditinggal. Anak ditinggal. Bojo. Ngono tirose kadang wong lanang iki lek WA karo bojone, "Dik, aku karo kowe iki hidup semati." Lek enten tiyang kakung ngaten niku, "Bu, jenengan wales." Ndobos. Apa, Bu? Seneni bojo jenengan, Bu. Mboten enten tiyang hidup semati sing siji mati melu mati ki ora ono. Wonten Islam niku wonten pangandikan, kalau ada seorang suami meninggal, berarti jenengan tasik sugeng ibu-ibu niku mboten pareng nikah jenengan, ngentosi kudu 4 bulan 10 hari. Namanya masa iddah. Nggih, 4 bulan 10 hari. Tapi lek sing sedo jenengan ibu-ibu, wong lanang mboten enten iddahe. Dina Minggu gowes, nggih, bojone tas mati seminggu, dina Minggu terus gowes. Teng dalan ketemu rondo teles, mergo tas kudanan. Terus anan seminggu teng KOA. Nggih, derek tulung kali Pak Yai Wahid Jamil ikon ngajaki. Sakit. Lha ngono kok jare hidup semati. Mau napa, Bu? Ndok. Awas njenengan. Boten enten, tapi tiyang Jawi niku wonten unen-unen ngeten. Wong kuwi ra kena nikah lek ditinggal mati, bojone kejaba tanah kuburan wis garing. Nggih, tanah kuburan wis garing. Dilalah matine pas rendem. Ora garing-garing. Nggih. Nek mboten niki wonten tiyang sedo mboten pas rendem pas ketiga. Ketok kelangan tenan si kakung bapake niki. Wong sing sedo sing istri. Bendinten teng kuburan ketok kelangan tenan. Jebulen apa teng kuburan? Nggawa kipas angin. Kipasi tanah bendang garing niku lho. Lho kok ngono jare sehidup jenengan ketoke kok ngece karo wong lanang. Jenengan nggih padha mawon lho. Wong niku lek wis ditinggal mati, niki ya wis selesai. Ngapunten, Bu. Lek wonten piyantun kakung sedo, bojo jenengan kakung sedo. Lek sedone sonten biasane nginep sewengi benjang dipun makom-makom. Nggih. Kira-kira lho, sak samunipun bojo jenengan sampun dipun kafani. Nggih, lajeng dulur-dulur kabeh rundingan. Keputusane, Bu, minangka bukti tresna jenengan kalih almarhum lan bukti bektos jenengan kalih almarhum, dalu niki panjenengan kaaturan turu sandingi mayit. Kersa mboten? Lho ndobos to ya anjere tresna hidup semati. Ndobos niku. Artinya apa? Kula jenengan iki pun sedo pun selesai. Yang menjadi teman namung ngamal kula panjenengan, ibadah kula panjenengan, salah satunya adalah Al-Qur'an. Wa fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an menjadi penghiburku di alam kubur. Wa fil qiyamati syafi'an. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an nanti di hari kiamat menjadi penolongku ingkang saged aweh pitulung dumateng kula panjenengan. Napa malih wali santri sing putrane dipun napa dipun wisuda niki wae. Angsal jatah 10 tiket swarga. Jenengan teng hadis sanes dipun paringi mahkota nggih dari mutiara yang sinarnya ngalahke sinare matahari teng donya. Saking mulyane Al-Qur'an. Kapan? Sok teng dinten kiamat. Wa ala sirati nuro, dan menjadi cahaya ketika melewati siratal mustaqim. Wa ilal jannati rafiqa, menjadi teman ketika masuk surga. Wa minan nari sitra wa hijaba, menjadi penghalang dari siksa api neraka. Siapa dia? Al-Qur'an.
Al-Qur'an. Mila monggo yang pertama niki kula jenengan nggih luangkanlah dalam hidup kula jenengan yang cuma sekali menika ada waktu untuk Al-Qur'an. Nggih. Nek kula jenengan gak ada HP, berapa lama kula jenengan nyekel HP? Bu. Nyekel TikTok lho. Sempatkan Al-Qur'an. Mungkin ba'da subuh, mungkin ba'dal maghrib, anak-anak kita kondisikan. Untuk apa? Agar rumah kita menjadi surga seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, baiti jannah. Pun iku sing nomor setunggal. Tresno karo Quran, kudu gelem akrab kalih Quran, gelem maca Quran, jadilah Al-Qur'an menjadi bacaan harian. Sing nomor kalih yang terakhir ingin saya sampaikan, tondone wong tresno niku gelem nderek perintahe tiyang ingkang kula jenengan tresnani. Nggih. Bahkan perintah apapun orang kalau cinta itu gak merasa berat. Enten bocah lagi tresno kalih pacare, di WA kalih sing wedok niku, Mas, tolong hari Ahad saya dijemput. Nggih, tung jalan wates ngeri kok. Padahal bocah ra duwe sepeda motor, duwe pit ontel. Dilakoni lek tresno tenan. Kenapa? Itu perintahnya. Padahal nyuwun sewu, pacare niki sing wedok niku lumayan. Nggih, sing lanang mung duwe pit ontel, sing cewek niku bobote 80. Sing guyu iki 85 apa piye? Lek wong cinta tenan dilakoni niku. Nggih. Kerengkat padha jualan iki ono munggah wudune. Ditanya kali takon kali piye Mas abot? Padahal keringetan niku. Saking enten dalan munggah, abot lek genjot sampai ngetokke angin. Sing lanang nggih takon, "Piye, Dik, mambu?" Wah. Oh niku lho. Wong niku lek tresno gula Jawa rasa coklat. Kula jenengan kalih Quran nggih ngaten. Sedaya perintah Quran napa kemawon boten pareng dirasa abot. Nggih. Salat enteng, jamaah enteng. Bu, kula diwangi nggih, jenengan muni enteng nggih. Salat, jamaah, tahlilan, sholawatan, ngrasani tangga. Ketoke hobi, orang kudune enteng. Tapi ngapunten dalam kenyataan kehidupan kula jenengan tasik kathah tiyang lakoni Quran niku abot. Contoh paling gampil ngibadah harian. Salat niku lho. Nggih. Saking abote tasik wonten tiyang nggih ditakoni kitabmu apa Quran? Agamamu Islam. Tapi kadang setahun salat namung ping kalih. Idul Fitri kali Idul wonten boten kira-kira? Bu. Padahal ngomongnya cinta kali Quran. Lu kadang tiang krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa teng atine? Kok wis adzan neh ya. Iki ora salah sing adzan iki. Napa malih kok adzane adzan subuh? Kula nanti dipuntang-leti, Pak Yai, kenapa adzan subuh itu ada kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Maknanya apa, Bu? Salat itu kula yakin kabeh wong Islam ngerti artine. Tapi kira-kira wonten mboten tiyang ya wis krungu adzan subuh, ya ngerti maknane. Ya wis tangi. Ning kadang teng atine niku ngomong salat subuh ora kudu jam 4 kurang 10 menit, setengah 5 jek oleh turu meneh. Enten mboten? Ya teko wong iki. Ayo sing nyekel mik iki kok. Ya Allah. Mila kali kanca-kanca niku yang namanya membina lingkungan jamaah paling abot niku jamaah subuh. Napa malih pas musim udan niku kadang wonten musala tertentu sing adzan sing qomat sing dadi membina mung tiyang niku. Dilalah makmum itu kok mung siji mergo grimis. Lho jamaah wong loro niku lho imame dadak gaya, noleh teng wingking niku kok. Tolong luruskan softnya. Makmum nggih takon, "Mbah, lurus karo sinten, Mbah?" Ya karo cagak po tembok.
Mila sing paling abot niku jamaah subuh. Padahal jareke cinta Al-Qur'an. Mila sampai wonten cerita jenengan tasik kemutan. Mergo masjide sepi, enten tukang adzan niku jam 09.00 esuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kampunge geger. Kabeh wong akhirnya teko kepengin ndelok sapa wong edan adzan jam 09.00. Begitu rampung sing mau adzan iku medal. Junungan ku edan Mas, edan pripun Pak Bu? Iki jam 09.00 jenengan adzan ki adzan apa? Napa dawuhe sing adzan? Pak Bu ngapunten, kula niki tugas adzan teng masjid menika. Subuh kula adzan. Zuhur, asar, maghrib, isya kula adzan. Jenengan ki malah rado teko. Lha iki jam 09.00 kula adzan kok malah do. Sajane sing edan jebule padha edan. Ya Allah. Ini menandakan orang tidak perintah Quran tasik abot. Kula tasik gadah video teng HP kula. Wonten mungkin saged dicari teng YouTube. Salat tarawih tercepat sedunia. 20 rakaat plus 3 witir kurang dari 10 menit. Jenengan pados niku saestu. Iki salat model apa? Mboten enten tumak ninae, bacane ora karu-karuan. Ngopo kok salat ngebut? Kula dadi curiga. Jangan-jangan imamnya itu mantan supire Sumber Kencana. Urung tau mondok teng Dzikrul Qalbi. Mulai dibacaan ora karu-karuan. Ya Allah. Mboten pareng. Nggih. Ngapunten Bapak Ibu. Kula tanglet. Kula jenengan nek salat sendirian tidak sedang berjamaah. Surat yang paling sering dibaca surat apa? Halo. Sing muni Yasin mau sapa? Mesti ngapusin. Jenengan urung jawab ki wis ketok. Wajah-wajah kulhu itu kelihatan. Napa tandane? Wajahe ketawis ikhlas. Kenapa? Saking akrabe karo surat Al-Ikhlas. Malah sing jeleh iku kulhune. Aja aku terus to, kita liyane yo ono. Kula niki nate diprotes tiyang saestu niku. Begitu rampung salat Jumat. Niku wonten makmum manggihi kula. Nggih, nderek dawuh Kanjeng Nabi lek salat Jumat rakaat pertama suratnya Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a dan seterusnya. Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah dan seterusnya. 2 rakaat menggunakan Al-A'la Al-Ghasyiyah paling butuh waktu 8 menit kurang lebih. Niku wonten tiyang sing manggi kula. Pak Ustadz, maaf, ada apa Pak? Kalau sholat jangan lama-lama. Kaget. Maksudnya gimana Pak? Suratnya jangan panjang. Kula membatin, ini loh dampak orang yang terlalu fanatik dengan kulhu. Begitu ket liyane demo protes. Lek wong cinta, mboten enten suasana lama itu. Contoh nggih, contoh. Ini untuk kritik diri saya dan kita semua. Kalau ada anak lagi jatuh cinta, dia mau apel kepada kekasihnya. Kenapa orang apel kok sampai betah berjam-jam? 2-3 jam betah. Padahal sing diomong ini nggih mboten cetha ngedabur ngalor idul. Kenapa kok betah? Karena ada bahagianya. Kenapa bahagia? Ketika berangkat ada rasa rindunya, ada rasa cintanya, ada semangatnya. Begitu teko teng omahe pacare, roh sandale tok wis seneng. Nah iki sandale pacar. Jebule sandale mbok iki. Begitu kepethuk, nyes seneng. Kenapa? Ada respon dari yang didatanginya. Budale duwe rasa rindu, duwe rasa cinta, ada rasa semangat. Kenapa orang sholat kok ingin cepat selesai? Padahal itu perintah paling pokok dari Al-Quran. Kenapa kalau sholat imamnya maca suratnya dawa, atin wes iki. Satu, karena kurang rasa cintanya kepada Allah dan kurang rasa cintanya kepada Al-Quran. Yang kedua, nggak ada rasa rindu.
Yang ketiga apa? Terpaksa. Salate iki lho pangga ana teng jero ati kepeksa terus. Tiang nek kepeksa mboten mungkin dia bisa mendapatkan rasa yang akan Allah turunkan. Kula jenengan salat niku jenenge apel kalih Gusti Allah. Karena itu perintah paling pokok di dalam Al-Qur'an. Maka disebut ada istilah salat, solawat, silat. Itu dari kata yang sama. Kalau jenengan kepengin cedak kalih Allah, perbaiki salatnya. Kalau jenengan kepengin cedak kalih Rasulullah, perbaiki solawatnya. Kalau ingin dekat dengan sesama, perbaiki silatnya, silaturahim. Milo dawe para ulama, salat adalah liqaun, silatun walikoun baina rabb wal abd. Berjumpa dan sambungnya seorang hamba dengan Tuhan di mana fis. Nah milo monggo nggih kula ngajak dumateng awak kula piyambak kepada kita semua, satu, cinta kepada Al-Qur'an kita wujudkan, seneng maca Qur'an, syukur-syukur gelem ngapalke mboko sekedhik. Nomor kalih monggo kita amalaken kandunganipun Al-Qur'an, perintah Qur'an, khususnya yang perintah harian ibadah salat kula panjenengan. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged memotivasi kepada kita semua semakin cinta kepada Al-Qur'an dan akan mendapatkan berkah serta syafaatnya Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad, Ya Ma'bud, Ya Rahim, Ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa dan salah kami. Maafkanlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu kami yang telah dengan ikhlas, dengan sabar mendidik, membimbing dan membesarkan kami. Ampuni semua guru-guru kami, orang yang telah mengajarkan ilmu sejak masa kecil kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar setiap pribadi kami punya rasa cinta kepada Al-Quran, kitab sucimu, sehingga kami berkenan membacanya setiap hari di dalam perjalanan hidup kami. Tanamkan ke dalam hati kami, ya Allah, rasa ikhlas untuk melaksanakan apapun yang menjadi perintah-perintah-Mu, dan punya kesabaran meninggalkan apapun yang menjadi larangan-larangan-Mu, sehingga menjadi sebab Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jadikanlah semua keluarga kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, wa maslahah. Jadikanlah anak-anak kami semua amanah dari-Mu, menjadi orang-orang yang punya akhlakul karimah, soleh, solihah, ahli ibadah, kebanggaan dunia akhirat kami. Anugerahkanlah rizki yang penuh dengan berkah, jauhkanlah dari segala macam penyakit, bencana dan musibah. Takdirkan akhir hidup kami semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.